Halo guys, halo guys, halo halo halo. Gimana 17-annya? Makan kerupuk enggak guys? Di sini karnaval, nggak ada lomba. Malam-malam, udan enggak guys? Merdeka besok ISG hijau. Amin. Welcome, welcome guys. ISG gimana? Harusnya besok hijau guys. TPA mantep. Aduh, saya jual guys TPA guys. Kena jual guys. Halo halo guys, welcome welcome welcome. Welcome everyone, everybody guys. Cek VAR Ahab. Nggak liquid guys. Bukannya harga 1970 mantep. Kita ambil apa Bakri? Kayaknya Bumi atau energi guys. BRPT aman harusnya. MDLA kurang liquid bos. KOBX juga nggak liquid guys. Welcome guys. Aduh, badan saya rasanya gak enak ini guys, tapi tetap lab ya. Karena malam Jumat sudah nggak lab. Malam Jumat kita nggak lab guys. Market merah nggak lab, aduh. Energi aja bulan depan sektor energi manggung. Oke lah. Nanti kalau confirm semuanya kita beli guys. Besoknya hijau. Iya kemarin hijau karena hijau komoditi kemarin guys. Ya lumayan lah. Tapi hijaunya mantep banget kemarin guys ya. Padahal Konglo ya nggak hijau-hijau nemen Konglo guys. Apa guys yang membuat kemarin hijau banget tuh guys? Habis pidato. Berarti sekarang pidato berarti positif. Bian Group betul sih. Iya guys, kemarin digendong oleh grup BYAN. BYAN juga market cap-nya gede, jadi bisa gendong IHSG guys. Iya, Bian itu katanya mau ini katanya Haji Isam mau masuk. Makanya responnya langsung positif. Hari ini market buka tadi. Tutup hari ini guys. Hari ini market tutup tanggal merah. Besok buka. Haji Isam gugu. Nah kemarin Haji Isam sama Haji Isam juga pada terbang ya. Tapi hari Jumat saya kurang pantau market guys. Retail pada nafsu serok. Biasa guys. Oke guys, welcome guys. Lagi libur ini ya, masih libur ini kayaknya nih guys. Dewa gimana? Pak Bakri juga bagus-bagus kok guys.
Saya juga masih cari saham Pak Bakri ya. Kata Prof kemarin Energi sama Bumi bakalan terbang ya. Pokoknya gak banyak retail FOMO ya potensi terbang guys ya. Kalau banyak retail FOMO ya gimana guys. Ada Sonhorek ada guys. Saya jadi panitia 17 karnaval guys. Dewa Hall sampai akhir tahun Jos ae wis. Kalau IHSG terus rebound ya, terus bull run. Kota besok antri di berapa? Kok tiba-tiba beli kota kenapa guys? Kok tiba-tiba beli kota kenapa guys? Oke, sudah 100 biji bos. Oke guys, welcome to my live. Selamat datang di live saya. Bitcoin oke nggak? Oke sih, habis Piala Dunia ini ya. Kalau mau nyicil silakan sih guys, mulai nyicil ya. Saya kan bilang dulu setelah Piala Dunia, nah ini sekarang setelah Piala Dunia guys. Nyicil ketika turun tapi ya, jangan ketika naik. Ketika naik biarin, ketika turun cicil guys. Welcome to my live, selamat datang di live saya selama sampai jam 8. Nyicil pas ATH, jangan dong. Selama sampai jam 8 kita akan lihat-lihat saham. Kita akan lihat-lihat saham ya, slow-slow aja hari ini ya. Kemarin ya sayang sekali guys. Kita beli saham, kita pakai stop loss dan kena stop loss kemarin guys. Setelah sekian lama nggak stop loss, pasang stop loss kena stop loss bos. Ya nggak apa-apa lah. Modalnya juga disesuaikan, sudah disesuaikan. Ya udahlah. Tidak perlu disesali guys. Besok-besok saya kalau beli nggak pakai stop loss guys. Ngapain guys? Kena stop loss TPIA. Sayang sekali bos. Sudah hijau kemudian turun sampai kena stop loss. Kemudian sahamnya naik lagi. Hehe. It's okay guys. Masih ke cover cuan di PTRO guys, aman. Langsung saja ya. Update dulu IHSG hari Jumat. Lama banget ya, kita nggak live malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. 4 hari bor. Akun TikTok saya mati 4 hari bos. Wah ini konsistensi akun tersendat. Kita update dulu hari Jumat IHSG hijau royo-royo. Komoditi pada naik, kemudian ada saham yang market cap-nya gede, saham Bian juga ARA ya. Juga ARA. Ya itulah ya, saham-saham Pak PP, Pak Bakri. Nggak ada apa-apa guys. Ya udahlah. Jadi ya gimana lagi bos. Ijo asing net sell 1T. Nah itu malahan asing net sell 1T guys. Jadi perlu belum waktunya agresif in my opinion guys. Nanti ada masanya koreksi dalam guys. Entah itu faktornya apa. Kemudian dari pengumuman MSCI ya kita bilang malamnya kita bilang kalau bakal positif for IHSG, ternyata hasilnya negatif. Ternyata masih di freeze, belum ada pengumuman unfreeze, ya udahlah. Ya market tetap berjalan sesuai kebiasaannya ya, gejolak hari Kamis, hari Kamis merah dalam, gejolak MSCI yang unexpected guys. Asing berekspektasi bahwa MSCI bakal unfreeze, ternyata masih di freeze, kabur lagi, makanya hari Kamis pada Junam. Hari Jumat efek dari pidato bos. Pidato sekarang positif for IHSG guys. Infokan jadwal pidato bos. Kita akan beli H-1. Beli saham H-1 guys. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita banyak. Pertama ada RLCO guys. RLCO itu saham yang baru IPO. Saham yang baru IPO. In my opinion RLCO lumayan menarik guys.
Bentar. Oh, sekarang update ya ini TikToknya. Menurut saya RLCO secara transaksi harga sekarang lumayan menarik. Kenapa, guys? Karena IF mulai tanggal 13 Juli dia borong-borong terus. Meskipun RLCO secara liquidity rendah ya, kemarin nggak ada volume sama sekali dan IF jualan, tapi IF ini barangnya lumayan banyak mulai tanggal 13 Juli, guys. Nih 13 Juli IF borong-borong terus di average-nya di 4.500-an. Sekarang 4.510, guys. Bentar, guys, ini. Saya refresh dulu ya, bos. Jadi di RLCO itu IF, kita tahu IF dulu itu underwriter-nya, guys. Biasanya broker-broker underwriter itu dipakai pengendalinya juga, guys. Di IF ya. Dia ngumpulin barang terus, guys. Ya, dia yang naikin RLCO nih, guys. Kemudian dia berhenti beli ya, dia sideways ya. Sahamnya Junam, guys. Nanti kalau beli lagi potensi naik lagi, guys ya. Jadi menurut saya RLCO bagus lah. Menurut saya RLCO lumayan menarik, guys. Izin, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Sekarang juga lagi di area demand, di area unfilled order namanya, guys. Izin ya, disclaimer on. Oh iya, guys, disclaimer on dulu, bukan ajakan menjual atau membeli saham, guys. Ya, buat insight, buat belajar. Yang belum follow TikTok saya, follow, guys. Yang belum follow IG saya, follow ya. Yang pengen belajar saham dengan mudah, pengen belajar modul-modul atau pengen join community, klik link di bio, guys. Lanjut, brand. Brand, guys. Kita bahas brand dulu ya. Saya nggak terbiasa updatean TikTok terbaru ya. Brand. Nah ini, kalau dari secara volume itu lumayan menarik. Kenapa, guys? Kalau dilihat dari sekilas ya. Di sini naik volume gede, guys. Kemudian koreksi volumenya nggak segede volume naik, guys. Coba kita cek pas naik aja ya, naik 13% tanggal 12 Agustus. Tanggal 12 Agustus saham ini naik 13%. Ada yang beli banyak, ada AK, ada DX. DX dicuan itu Pak PP ya. Terkonfirm kemarin ada pengumuman Pak PP borong saham cuan. Dicek di broker summary-nya ada broker DX top buyer-nya banyak, guys. Nah, ini ada AK ya. Kemudian hari berikutnya koreksi. Hari tanggal 13 koreksi. Tanggal 13 DX masih beli dan AK juga masih beli ya. Kemudian tanggal 14 kemarin DX juga masih beli. AK distribusi dikit, harusnya bukan AK yang beli di awal, guys. In my opinion brand juga bagus ya. Lebih bagus brand daripada TPIA ya. Saya cek tadi TPIA ternyata kurang ya. Kemarin asingnya pada jualan, entah kenapa ya, karena kena algo mungkin ya, jebol support. Jadi asingnya keikut jualan, guys. Brand lumayan menarik, guys. Izin nih, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Kita cek lanjut, guys. CTTH. CTTH ini saham liquidity rendah ya. Saham liquidity rendah. In my opinion CTTH buat scalping atau fast trade aja, guys. Ya buat scalping aja ya. Izin disclaimer on. Jadi CTTH buat kalau buy and hold saya cenderung nanti dulu, guys. Tunggu ada liquidity atau tunggu ada volume lah ya. Karena transaksinya kecil-kecil di CTTH, guys. Kalau buat scalping it's okay lah. Scalping model-model kecil silahkan, guys. Memanfaatkan volatilitasnya CTTH, guys. Ini 66 juta, 25 juta, 23 juta ini kecil-kecil, guys. Jadi lumayan high risk. Ya, lumayan high risk, guys.
TPA masih oke. Kalau dilihat dari broker summary-nya kok kurang oke ya. Kemarin asing jualan mungkin karena jebol support 2000 itu ya. Asingnya kena algo jual guys. Jadi ya gimana lagi bos. Gimana lagi bos. Lanjut. Inet. Inet. Bentar guys. Kok tiba-tiba nge-lag guys ya. PTRO harusnya PTRO masih aman ya. TPA udah dead cross dan MA20 di atas candle. Nah, berarti kalau secara teknikal nggak aman kan kalau dead cross. Namanya aja dead. Apa bener Inet mengakuisisi Dooh? Setahu saya Inet ada barang di Dooh, guys. Oke, kita cek Inet, guys. Saham Inet ini ya, sideways panjang ini ya. Saham ini sideways mulai kapan nih guys? Lama banget sideways-nya ya, mulai tanggal 16 Juli. Tanggal 15 Juli saham ini sideways. Ya. Mulai tanggal 15 Juli saham ini sideways. Kalau breakout sideways bagus, guys. Biasanya kalau breakout algo asing kepancing ya. Kalau secara akumulasi mulai tanggal 15 Juli ya saham ini sideways. Secara akumulasi nggak ada akumulasi ya, netral-netral aja. Malah AK jualan, XL AK top seller, XL top buyer. Dimana XL ini potensinya retail, AK ini potensinya bukan retail. Jadi in my opinion untuk Inet saya wait and see dulu. Nah nanti kalau breakout boleh itu juga saya dicek. Kalau breakout asingnya pada masuk good itu guys. Lanjut. MBMA. MBMA guys. Kenapa ini guys? Sekuritasnya ini bos. Guys nge-lag gak guys? Agak gini. Enggak kan? Enggak nge-lag guys ya. Ya Allah guys, kenapa ini guys? MBMA PD buyback bos. Enggak ya, aman ya. Oke guys, thank you. MBMA di sini ada di 560 550 ya, ada resisten kuat guys ya, banyak. Enggak tembus-tembus nih guys, mulai Juni ini nggak tembus ya, ini nggak breakout, ini juga nggak breakout guys ya. Ini berapa kali guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali nggak breakout guys. Ini kalau breakout good ini guys, good. Kita coba cek ya MBMA ketika pengumuman MSCI ya. Ketika pengumuman MSCI saham ini turun 7% ya, tanggal 13. Lumayan dalam. Dan kalau dihitung ini ada support minor, jebol support dia guys. Ya kita cek tanggal 13. Tanggal 13 ya nggak ada buangan yang terlalu signifikan ya, buangan dari para asing yang nampungin retail ya, it's okay lah. Tanggal 14 ada PD buyback, asing juga buyback. PD ini borong mulai tanggal 25 Mei guys. Dia harusnya punya barang banyak di MBMA sih. Tiba-tiba kemarin buyback. Kenapa ini? Nah ini PD ya. PD ini identik dengan Pak Bakri ya. Jadi Pak Bakri LG PD itu ya biasanya. LG ya Trimegah Sekuritas ya, sekuritasnya Pak Bakri. Sorry kok Pak Bakri sih. Pak Thohir. Mulai tanggal 25 Mei ya. Kita cek average-nya dulu guys. Ini ya. PD average-nya tapi di bawah ya, di 480-an. Sekarang harganya di 525. Ya, sekarang harganya di 525. Nah, berarti harga sekarang itu di atas harganya smart money-nya, guys.
Nah itu kelemahannya, harga sekarang itu di atas harga smart money-nya, tetapi kemarin hari Jumat doi beli lagi guys. Ya kalian perhitungkan risk rewardnya guys, perhitungan sendiri. Risk rewardnya secara transaksi bagus, ada yang akum, PD, which is PD itu broker yang biasanya dipakai Pak Thohir. Lanjut, Auto ini adalah anak perusahaan dari Astra. Saham ini naik terus BTW. Wah, kuat banget nih guys. Auto itu kita pernah beli ya dahulu, tapi guys di 2025 ya. Berarti saham Auto ini ya ketika crash dia sudah rebound guys. Nih dia kembali ke harga-harga sebelum crash ya. Wah, sangar nih guys. Nih Desember ya, harga-harga sebelum crash ya di 2.900-an guys. Sekarang Auto itu ada di area resisten kuat guys ya. Di area resisten kuat dimana sekarang itu di harga-harga sebelum crash. Wah, ini keren guys ya, kita kok nggak notice guys ya Auto guys. Wah, emang guys. Ya kalian beli sebelum crash kemudian sahamnya turun, sekarang sudah recovery ya. Auto ini tanpa averaging down. Kalau kalian averaging down tambah ini guys. Wah, ngeri. Kita cek ya. Kalau secara harga harusnya tunggu koreksi ya. Karena apa? Ya, saham ini misal ini koreksi, tapi koreksinya ini kok koreksi tipis banget guys ya. Nah, semisal kita tarik dari bottomnya ya, ini 13%. Bukan bottom sih ya, ini buy on retracement-nya sudah naik 13%, belum koreksi. Tapi kalau dari bottomnya itu sudah naik 23% guys. Jadi mau nggak mau ya harus tunggu koreksi. Kemudian kita cek ya Auto. Kenapa lagi guys? Waduh, ini rewel bos. Kita cek Auto bos. IN ya, ini perlu diselidiki. IN ini siapa? Harusnya ini yang ngerekin IN guys. Kalian cek aja ya IN itu siapa ya, IN ini guys. Coba sih kita cek mulai ada naik itu mulai tanggal 3 Juli ya. Tanggal 3 Juli. Gila guys, cuma 2 bulan sebulan lebih dikit guys. Saham ini rebound guys ya, kembali ke harga sebelum crash bos. Keren guys ya. Yang tanya ini kira IN nih guys. Sebenarnya belinya nggak banyak banget guys ya. Tapi mungkin IN ini adalah emitennya mungkin ya. Average-nya di 2700-an. Average-nya ada di 2700-an, sekarang 2900 ya, tunggu koreksi lah. Keren guys Auto guys, saham yang nggak banyak ngomongin ini guys, tapi recovery dengan cepat. Saya jarang nemu guys saham yang turunnya sebelum crash, saham yang kena crash kemudian kembali naik di harga sama dengan harga sebelum crash. Coba selain Auto saham apa guys? Jarang kan ya, jarang banget guys. Lanjut, SSIA. Bentar guys. SSIA saya juga masih belum jualan lah, buat nanti konten lah ya SSIA itu guys. Jadi SSIA bentar guys, kok hilang guys. SSIA saya masih hold, floating profit sekitar 5%, modalnya juga masih kecil. Saya masih lanjut kalau sesuai kriteria guys. Kriterianya apa? Kriterianya ketika bid di harga-harga tertentu kemakan guys, dapat barang. Nah itu baru saya ikut beli lagi guys. Ya kita cek SSIA bos.
bentar guys. Apa ya guys? Siapa? Nak jadi lawang buril, lawang apa guys? Bentar guys. SSIA. Kita cek guys, SSIA ya. SSIA ya, dia masih sideways aja guys ya, nggak ada pergerakan apa-apa sih. Kenapa guys? Internet saya mungkin atau sekuritasnya ini guys. Saham ini ya, ini ada volume ya, tanggal 16 Juli ada volume, saham ini naik 15%. Sebelum saham-saham naik kenceng guys, saham ini sudah naik dulu guys. Nih ada YU tiba-tiba beli banyak. Nah, tanggal 17 sampai sekarang. Nah, YU juga masih akum ya, tanggal 17 sampai sekarang sahamnya kan naik, kemudian sideways. YU itu masih akum. Jadi sabar aja guys, nanti ada waktunya saham ini aktif lagi guys. Secara bid offer juga bagus masihan. SSIA konsisten ya. SSIA sebenarnya kalau kemarin koreksi di harga ini ya, saya tungguin SSIA di SSIA bos. Di 16.25 guys, 16.25 ada yang ngebid 10.000 lot. Ini kalau match saya ikut beli, saya ikut nyicil guys. Ya di SSIA. Saya kemarin low-nya ada di 1630 ya. Jadi ini nggak dapat barang sama sekali ya, 10.000 lot guys. Jadi saya nggak ikut nyicil ya. Cek aja guys, saya kalau nyicil pasti nunggu itu match dulu guys. Jadi ya masih aman lah, SSIA lah, slow aja guys. Lanjut Antam. In my opinion Antam bagus guys. Menurut saya Antam bagus ya, potensi melanjutkan tren naiknya. Kemarin koreksi sehat ya Antam. Ya. Jadi ini koreksi sehat ya, kita cek AKBK juga punya barang. AKBK guys, BK mulai tanggal 5 Agustus. Mulai tanggal 5 Agustus ya, nih 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus saham ini naik ya, itu top buyer-nya AKBK guys. Dan BK lanjut beli terus. BK nih barangnya 140M ya di 3094. Sekarang 3070 guys. Ya, sekarang di 3070 jadi ya price discount everything bos. In my opinion juga bagus lah. Apalagi kemarin top buyer-nya AK ya. Biasalah AK itu sudah tahu biasanya ya. Guys, ini bohiku dok ngarep siapa di sini guys? Tempat chattingan guys ya, live saya guys. Yang belum follow TikTok saya, follow dulu bos. Yang belum follow IG saya, follow guys. Yang pengen join community, klik link di bio guys. Lanjut. Saham Bian, saham ini yang arah ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saham ini lock arah guys. Lock arah, kemudian ada volume ya. Tapi cek guys, 3M, 1M kok bisa? Ini naiknya karena apa guys? Hari sebelumnya 85 juta, 13 juta, 61 juta guys. Ya ini kecil-kecil guys ya, transaksi kalau di Bian guys. Ini kenapa kok bisa naik kenceng guys? Karena Haji Isam mungkin ya, karena ada sentimen Haji Isam masuk ya, mau diakuisisi Haji Isam ya. Jadi saya sendiri kalau Bian saya masih wait and see. Saham ini sudah naik 20%. Lumayan beresiko bos. Naik 20% sehari ya. Yang mending tunggu koreksinya guys. Lah hajar atas lumayan high risk
high risk bos. Lanjut, cuan. Cuan guys. Oke guys, cuan ya. Cuan yang lagi hype kemarin karena Pak PP borong. Biasanya Pak PP borong itu responnya nggak se-hype cuan pada tanggal 12 Agustus guys. Naik 20% saham ini ya. Kemudian hari kedua, hari ketiga koreksi guys. Kita cek dulu tanggal 12 Agustus nih. Tanggal 12 Agustus saham ini naik kenceng ya, ada CC AK MG ya, borong-borong banyak. CC AK MG. Di tanggal 13 saham ini turun ya, turun 3%. MG AK CC jualan. Tetapi harusnya barangnya mereka bertiga harusnya masih banyak. Ya, cek aja barangnya nih. Tanggal 12 CC masih 63. AK masih 51. Kalau MG sudah habis guys, MG. Nah, tanggal 14. Tanggal 14 AK lanjut jual, CC lanjut jual, tapi MG buyback. Jadi AK CC ini masih distribusi guys. Tanggal 13 14 AK CC distribusi ya. AK CC distribusi guys. Jadi in my opinion kalau MG kan sudah buyback. Kalau AKCC berhenti jualan dan dia masih punya barang, menurut saya cuan menarik guys. Apalagi kalau CCAK buyback. Ya, izin. Jadi saya masih tunggu dulu, siapa tahu dikasih koreksi lebih dalam guys. Siapa tahu nanti dikasih koreksi lebih dalam ya. Jadi saya masih wait and see untuk TP cuan. Izin. Lanjut. PTRO. Ya, PTRO kita sudah take profit bos di 5.200-an. Sekarang 5.250, sebelumnya sampai 5.300 lebih. Ya gimana guys? Namanya kecepatan TP lah. Nanti pasti ada opportunity lagi untuk kembali masuk guys. Di PTRO. Kita cek ya PTRO ya. PTRO kemarin rasanya netral-netral aja sih, tapi XL banyak ya. Kita cek dulu barangnya HP dan AI guys. Kalau dia masih punya barang banyak, it's okay guys. HP dan AI dia beli mulai tanggal 21 Juli. 21 Juli sampai 14 Agustus guys. AI 4.800, HP 4.900. Sekarang PTRO di 5.200. Jadi paling aman itu tungguin ya di 5.000-an lah ya. Ayolah kasih koreksi lagi lah Pak PP. Ya ini ya. Ya di 5.000-an is oke lah. Kemudian kita cek nih tanggal 12 Agustus. Ya saham-saham Pak PP kan pada terbang nih. Siapa nih yang naikin ya tanggal 12 Agustus? Tanggal 12 Agustus ada kembali lagi CC ya. CC AKZP ya, tanggal 12 Agustus ini guys. Sampai breakout resistance dia. Kemudian besoknya turun 5% tanggal sorry guys. Ya, besoknya tanggal 13 turun. Turun sampai 5% di tanggal 13. Nah, tanggal 13 AKCC jualan kan? Nih. Tanggal 12 CCAK beli, tanggal 13 CCAK jualan. Tapi CC ini harusnya barangnya masih banyak. Tanggal 14 CC lanjut jualan. Jadi in my opinion sama ya PTRO. Saya wait and see dulu guys. Ya minimal HP borong lah. Atau semisal koreksi di deket-deket harganya HP atau AI ya good. Karena HP AI barangnya masih banyak. HP AI masih akum, tapi pelan-pelan akumnya guys. Izin, disclaimer on. Lanjut ya, Adro.
Saham underrated Adro nggak banyak ngomongin tapi saat ini bagus. Ya. Adro juga, ini ada lagi saham Adro guys, saham yang mendekati recovery 100%. Ya. Ya, jadi Adro ini kalau kalian pegang Adro sebelum crash dan masih hold, ya harusnya sekarang sudah mulai recovery ya. Karena saham ini sama kayak auto tadi ya. Sama seperti saham auto di mana saham ini juga lagi di area resisten kuatnya ya, menguji resisten kuatnya bos. Nih guys. Jadi bagus guys ya, saham Adro good guys. Kemudian ada juga smart money-nya ZPDX. DX itu emitennya ya di Adro karena Adro waktu mengumumkan buyback ya, DX ini borong-borong guys ya. Besoknya langsung borong-borong. Dia mulai tanggal 20 April ya. 20 April itu start buyback dari Adro guys. Nih 20 April guys. Nih DX 1,3 T ya di 2400-an. Sekarang 2530 guys. Jadi Adro in my opinion juga masih menarik bos. Menarik guys. Potensi lanjut breakout resistance guys. Potensial. Lanjut TPIA. Nah ini kita cek TPIA ya. TPIA ini juga lumayan rame ya di kalangan retail guys. Entah kenapa ya. Kenapa guys? Bentar guys, lagunya kok gak enak guys. TPIA ya, bentar guys, sebentar bos. Bahas saham IRA. Apa guys, saham itu kok kode saham itu 4 huruf guys. IRA itu apa bos? Dulu di Adro kena dividend trap, langsung besok recovery. Iya guys. Kita pernah masuk Adro kan? Coba kita cek guys ya. Kita cek jurnal kita dulu guys. Ini guys. Bulan Maret ya. Kita pernah masuk Adro bulan Maret 2026 nih guys. Kita masuk di 2300-an, kita jual di 2600-an guys. Ya sekitar 10% guys. Adro guys. Kemudian di April. Nah, di April ini lucu, guys. Nih, di April ya. Di April kita juga pernah masuk Adro ya. Di 2400 kita jualnya di 2530, guys. Karena apa? Tanggal 27 ini adalah H-1. Tanggal 27 ini adalah cum date dari bagi dividen, guys. Takutnya kena trap. Ternyata besoknya langsung rebound. Adro ini guys. Ya gimana lagi bos. Kita beli di harga berapa ya? 2400. Oh sekarang Adro di harga berapa guys? Adro guys di 2500. Ya harusnya aman ya harusnya ya. Kita cek lagi Mei nggak ada Adro guys. Mei kita cek Juni guys. Juni juga nggak ada Adro guys. Kita lama banget nggak beli Adro bos. Kita cek guys. TPIA ya. Ya Allah. Ini guys TPIA ya. Nah ini guys TPIA. In my opinion ya, sesuai yang saya sampaikan tadi guys. Saham ini kan kemarin breakdown 2000 kan. Pertama dia breakdown support ya. Kemudian sempat break 2000 juga. Kemudian rejection guys. Dilihat dari sini asingnya pada buang guys. BK pun ikut buang banyak ya 62M.
Ya, AK buahnya 122 M guys. Yang nampungin guys ya, para retail yang nampungin guys. XL, YP, SQ, XC para retail guys yang nampungin guys. Jadi in my opinion TPA ya udahlah ya. Ya udahlah, asingnya kabur guys, entah kenapa ya. Mampu retail dan 90 M lah guys. Kalian nggak tahu guys, TPA itu rame di kalangan retail guys sekarang guys. TPA itu rame ya, kita cek aja lah ya. Mampu retail dan 90 M, mampu lah. The power of retail ya mampu bos. Yes. Ini guys, nggak ada yang tuker-tuker barang ya. XL 1M. Mana nih guys? XL 1M. Mana XL lagi bos? XL 900 juta. XL 800 juta. XL 700 juta. Nah kecil-kecil guys. Jadi in my opinion TPA saya masih wait and see lah. Kemudian TPA ini ZP lagi guys. Ada seller kuatnya yaitu ZP guys. Dia itu jualan terus guys. Dan dia masih net akum. Masih net akum. Kemudian lagi fase distribusi. Ya udahlah. Kita akui kita salah guys menilai TPA bos. Lanjut ESSA. ESA guys. Nah kita cek ESA. ESA ini kita cek jangka pendek aja ya. Ini catatan lama ini guys, kita hapus aja. ESA ini tanggal 10 Agustus. Saham ini naik dengan volume ya. Naik dengan volume itu bagus. Kita cek tanggal 10 Agustus. Nih. Saham ini naik 7,8%. Ya, DXAK ya, borong-borong ya, 17M, 16M. Di hari berikutnya tanggal 11 naik tapi volumenya lebih kecil. Di mana DX borong kecil, mungkin bukan DX yang borong sebelumnya. Tetapi ada BB yang borong banyak. AK jualan ya, biarin AK emang gitu kan ya. Dia itu suka tektokan guys. Ya kemudian BB borong 37M. Tanggal 12 AK kembali jualan, biarin. Ada LG beli 23M. Jadi ada BB, LG, DX ya. Hari berikutnya koreksi dalam tanggal 13 sama 14. Tanggal 13 tiba-tiba turun 7%. Siapa kira-kira yang guyur? Nah, tanggal 13 sahamnya turun 7%. Tetapi secara transaksi netral-netral aja, guys. Netral-netral aja. Kemudian tanggal 14 juga netral-netral aja. In my opinion menarik lah. Buat short term ESA lumayan menarik, guys. Ya, nanti sesuaikan sendiri risk sama rewardnya ya. Izin nih, disclaimer on, bukan ajakan menjual dan membeli saham bor. Atau ESA ini salah satu saham yang dikeluarkan MSCI guys. Iya guys. Makanya kena efek MSCI ya. Coba kita cek guys. Saya cek dulu ya. Mana guys? Oh enggak, oh iya guys. ESA adalah salah satu saham yang dikeluarkan MSCI small cap guys. Makanya sahamnya turun kena sentimen itu guys ya, tanggal 13 ini. Tanggal 13 turun kena sentimen. Biar udah dibahas guys. Kayaknya belum follow TikTok saya, follow ya. Bantu UMKM nih guys. Yang belum follow IG saya, follow. Yang pengen join community, klik link di bio guys. Atau pengen belajar saham dengan mudah, ada modul-modul juga.
Lanjut BRPT bos. BRPT in my opinion BRPT masih aman ya, masih bagus, masih aman ya, masih sideways aja. Sideways aja lah, breakout lah, real breakout lah, jangan rejection terus. Ya, cek aja tanggal 12 Agustus saham ini naik waktu hype Pak PP ya, tanggal 12 Agustus. Ada AK ya, AK ZP. Kita tahu ZP di BRPT barangnya sangat-sangat banyak, guys. Tanggal 13 oke lah AK buang, guys. Tapi kemarin AK buyback ZP kembali beli, guys. Jadi in my opinion BRPT bagus. BRPT mulai tanggal 10 Juli, bos. Mulai tanggal 10 Juli ya. Ini lagi fase-fase akumulasi ya. Nih, barangnya banyak ya. 500 eman di 1800-an. Sekarang juga 1800-an. AK juga di 1800-an. Jadi harga-harga sekarang itu harga-harga akumulasi. In my opinion BRPT potensi breakout. Lanjut. Inco ya Allah, Inco. Inco guys. Seingat saya ya, Inco itu emitennya itu pakai CC guys. Makanya saya tandai CC guys. Kalau INDY CC, kalau Inco CC sama OD. Nah, CC sama OD guys. Ya nanti dikonfirm lagi ya. CC ini borong-borong mulai tanggal 31 Juli. Ada juga NI ya. Sama-sama BUMN ya, NI sama CC. Mulai tanggal 31 Juli. Dan Inco ini kan BUMN. Mulai tanggal 31 Juli. Jadi saham ini in my opinion dari transaksinya yang saya teliti ya. Itu lagi diakum oleh emitennya guys ya. Inco ini guys. Ini CC ya, masih 67M. Average-nya di 5.300, sekarang 5.200. Jadi Inco juga lumayan menarik guys. Ya tinggal tunggu momentum untuk entry lagi. Untuk buyback di Inco guys. Aduh guys, kuas ngantuk bor. Lanjut Tins. Tins kemarin disinggung Pak Prabowo guys. Jadi kemarin Tins disinggung oleh Pak Prabowo, sahamnya langsung naik. Kalau pegang saham TIM harusnya kekayaannya naik 300%. Kekayaannya naik 300% bor. Terano iyo guys ya. Saham ini September 2025 masih di 1000-an guys. Bahkan di 900-an guys. Sekarang 3.800. OTW all time high lagi. Bahkan all time high-nya sampai 4.700. Ya bener guys ya. Kekayaannya naik 300% bener guys. Sahamnya langsung naik kemarin guys. Apakah bisa ke all time high lagi? Harusnya bisa Tins ini guys. Soalnya Tins ini guys, asingnya itu banyak masuk guys. Jujur nih guys. Terlalu bagus sih saham Tins. Jadi kalau saham-saham buat long term ya in my opinion Tins juga bagus lah. Meskipun harga sahamnya sudah naik berkali-kali lipat ya. Nih guys. BK, ZP, AK, KZ ini adalah para asing, para pemain-pemain gede ya. Nggak ada guys, retail satupun nggak ada guys ya. Mana ada retail pakai AG. AG, AK, BB, BK, IF, KZ, SS, ZP. Terlalu OP guys ya, Tins guys. Makanya doi yang pegang Tins kekayaannya tumbuh 300% bos. Kalau belinya sekarang kira-kira tumbuh berapa atau malah keok guys ya. Tins aset scalpingan banyak Dutch candle. Jadi asing scalpingan, tapi kalau ditarik ke belakang itu dia masih net akum. Ibarat itu akum tapi modelnya itu tektok guys.
Semisal hari ini beli 100M, mungkin besok jual 50M, besoknya beli 30M, besoknya jual gitu. Tapi dia secara overall itu net akum guys, di teens. Lanjut ya, ENRG. Nah gini dong, ada Sampak Bakri guys. Dari tadi nggak bahas Sampak Bakri bos, padahal kita lagi nyari. Energi ini mau reg issue ya. Sam ini dibanting bos. Sam ini tanggal 13 Agustus dibanting ya. Ada volume ya tanggal 13 Agustus. Kenapa guys? Tanggal 13 Agustus lagi-lagi hasil pengumuman MSCI ya. Tanggal 13 Agustus ya emang kurang transaksinya guys ya. CCBK jualan guys. Sam ini sideways terus ya. Sideways mulai tanggal 30 Juli guys. Dimana Sam ini kan sudah turun ya. Energi kan turun mulai ini guys. Dia itu turun 21% ya. 4 hari turun 21% bos. Ngeri. Dan sekarang lagi sideways. Kalau sideways ini akum, menurut saya bagus guys. Kita cek ya. Tanggal 30 Juli. Energi gagal reg issue. Waduh, apakah itu guys ya? Apakah itu sentimen kurang menarik guys ya? Kalau gagal reg issue guys. Tanggal 30 Juli sampai sekarang. Tanggal 30 Juli sampai sekarang. Sampai tanggal 14 bos. Nih. Tanggal 30 Juli sampai tanggal 14 cenderung ke big distribusi ternyata guys. Top bayarnya XL. Jadi saya masih belum guys ya untuk energi guys. Energi masih wait and see guys. Masih wait and see meskipun disinggung oleh Prof ya. Guru kita guys. Kalau energi bakal manggung. Ya kita tunggu momentum aja guys. Tunggu momentum aja, saya nggak FOMO guys. Apalagi kalau sudah FYP ya. Sudah ramai di TikTok, harusnya retailnya berbondong-bondong beli dan opinion malah gimana gitu guys. Mending cari saham yang nggak banyak ngomongin dulu guys. Udah guys, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham. Sudah guys ya, udah selesai guys. Bumi 2000 kata Prof. Ya. Enggak usah 2000 guys, 800 aja guys. 800 MSCI guys. Yang kemarin FOMO bumi mau 800 masuk MSCI itu guys. Itu realisasikan dulu lah. Oke guys, thank you ya. Yang sudah follow TikTok saya ya, thank you. Yang belum follow tolong follow bos. Yang belum follow IG saya juga follow lah bos. Ya, yang pengen belajar saham dengan mudah, ada modul-modul, klik link di bio guys. Yang pengen join community juga klik link di bio. Bayar sekali aja. Live every time apa guys? Lifetime ya, selamanya. Nanti ada update saham potensial, update sentimen market guys. 2 hari kemarin saya kurang enak badan bos. Makanya saya kurang di grup, kurang bahas apa-apa. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Ada update saham potensial, ada scalping juga, ada update sentimen market, dan saya update jurnal Porto guys. Ya kalian tahu ya saham-saham yang saya nyangkut tahu, yang saya sudah hijau juga tahu guys. Oke guys, thank you ya. Thank you guys. Besok lagi kita live lagi bos, malam Rabu. Malam Rabu kita live lagi. Oke, assalamualaikum bos.